habis ini kan bakalan ada bahasa Inggris. Sebenarnya sih mapelnya harusnya diisi sama yang namanya Mbak Sari Putih Silalahi. Hanya saja untuk 2 minggu ini beliau tidak bisa gitu. Beliau tidak bisa, jadi ya mau nggak mau sebagai akademik saya harus ambil alih supaya kalian bisa belajar juga. Oh iya, nanti saya akan bagikan kuesioner. Kuesioner itu apa? Kuesioner itu sejenis pertanyaan. Nanti deh saya jelaskan di mapel bahasa Inggris aja. Karena di mapel fisika kita hanya punya waktu 45 menit. Siap? Siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Nah, masing-masing teman-teman pasti udah pernah kan lihat-lihat buku fisikanya. Sudah ada kan buku fisikanya? Sudah pernah kan, ada beberapa yang sudah minta itu buku fisika sama saya kemarin. Sudah pernah dibaca belum? Atau cuma jadi pajangan? Atau malah jadi bantal? Ayo. Buku fisikanya jadi pajangan doang atau jadi bantal? Nah, sekarang saya mau di chapter pertama, di bab pertama, di bab pertama fisika kita itu ada belajar namanya pengukuran, besaran dan juga satuan. Bisa pasti. Copot. Nah, ada yang tahu apa itu pengukuran, besaran dan satuan? Ada yang tahu? Ayo, apa itu pengukuran, besaran dan satuan? Nah, kita pelajari apa itu besaran. Besaran itu artinya kan apa namanya? Kata awalan besar itu bahasa Indonesia ini ya. Kata awalan besar, kata dasar besar ditambah dengan imbuhan ad. Jadi besar itu dianya seperti luas apa lain dan sebagainya. Ditambah dengan ini ad, imbuhan ad. Jadi besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur seperti dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Nah, besaran berarti yang bisa diukur. Mana nggak cantik ini ya, nggak cantik rupanya. Yang salah. Nah, yang dapat sebentar ya. Yang dapat diukur
dan memiliki angka serta satuan. Jadi nanti yang disebut besaran itu dia harus punya angka. Kalau dia nggak punya angka, itu tidak bisa disebut dengan kata besaran. Nah, besaran itu sendiri berdasarkan daripada cara memperolehnya itu dibagi jadi dua kelompok. Pertama itu besaran fisika dan yang kedua besaran non fisika. Bedanya itu udah saya tulis di situ. Apa itu besaran fisika? Yaitu besaran yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, besaran fisika yang diperoleh dengan cara mengukur. Mengukur itu maksudnya apa? Yaitu menggunakan alat. Itulah tadi yang pertama kenapa disebut juga dengan judulnya itu pengukuran. Nah, arti pengukuran ini yaitu sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat. Nah, itulah juga yang disebut juga dengan besaran fisika. Dianya bisa diukur harus menggunakan alat. Jadi nggak bisa kita asal taksir aja. Misalnya, oh luas daripada kebun sawah Pak Andi misalnya itu sekitar 500 meter. Itu bukan disebut juga dengan besaran fisika. Jadi kalau mau tahu pasti ya kita harus ukur dengan menggunakan apa? Ada yang namanya itu meteran, itu bisa kita pakai. Selain meteran ada juga yang namanya jangka sorong untuk mengukur daripada sesuatu. Ada juga yang menggunakan mistar. Tahu mistar nggak? Ayo, tahu mistar nggak? Apa itu mistar? Yes, benar Mbak Sini. Mistar itu penggaris, bisa juga menggunakan penggaris. Tapi kalau untuk mengukur sawah itu nggak bisa ya pakai penggaris. Capek nanti kalian mengukur sawah. Buru-buru mengukur sawah, mengukur ruangan pakai penggaris itu capek nanti. Nah, dia menggunakan mistar, bisa juga menggunakan meteran dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat alat-alat apa aja sih yang bisa digunakan itu di buku fisika kita. Di buku fisika kita halaman pertama itu dijelaskan ada jangka sorong, ada juga neraca timbang. Neraca timbang ya bacanya, bukan neraka, beda nanti tulisannya neraca, jangan nanti tulisannya neraca. Nah, jangan nanti sok kebule-bulean. Mbak Wiwi, jangan sok kebule-bulean. Oh, dalam bahasa Inggris kan kata Miss Julia huruf CA itu kan bisa dibaca K, KA. Jadi berarti neraka, bukan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Neraca itu dalam bahasa fisika tetap dibaca neraca, bukan neraka. Lain antara neraka dengan neraca. Oke? Jadi jangan salah baca ya. Itu juga ada neraca timbang, itu untuk mengukur juga. Bisa juga kita menggunakan timbangan. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya besaran fisika itu dianya harus pasti. Angka yang ditunjukkan daripada alat pengukur itu harus pasti. Gak boleh hanya main perkiraan-perkiraan. Sedangkan untuk besaran non fisika itu kita dapat dari hasil perhitungan. Nah, dari perhitungan apa? Contohnya ini kan besaran fisika itu jumlah. Dari perhitungan maksudnya itu apa? Dia ada alatnya, yaitu kalkulator. Nah, ketika kalian menjumlahkan, misalnya, oh ayam Pak Adi ada 10, terus ayam Pak Budi ada 15. Ada berapa ya semua? 25 gitu kan. Tahu dari mana? Ya kita gunakan kalkulator. Halo Mbak Fuada, nggak salah lagi saya. Halo Mbak Fuada. Nah, berarti 25 kita menggunakan kalkulator untuk menghitung ayamnya tadi. Itulah yang disebut juga dengan besaran non fisika. Sampai sini paham?
Paham antara perbedaan besaran fisika dengan besaran non fisika? Paham? Sudah paham kan perbedaannya? Gak apa-apa. Ada yang mau ditanya? Untuk perbedaan itu? Nah, kalau untuk penggunaan seperti yang ditanya Mbak sini, itu jengkal itu masuk apa? Jengkal itu masuk ke namanya non fisika, karena dia itu tidak menggunakan alat pengukur yang pasti. Karena jengkal setiap orang itu berbeda. Jengkal antara saya dengan jengkalnya Mbak aja beda kan? Nah, itu tidak ada yang pasti, berarti itu masuk ke dalam non fisika. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kita next. Nah, lanjut itu dalam besaran fisika, pembagian besaran fisika tadi kan menurut alat ukurnya, menurut cara memperoleh datanya, memperoleh angkanya itu kan dibagi dua. Sedangkan secara umum besaran fisika itu dibagi menjadi dua. Pertama itu besaran pokok, yang kedua itu besaran turunan. Nah, ada yang tahu apa itu besaran pokok? Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Ada yang tahu? Yes, benar Mbak. Besaran pokok yaitu, lihat yang sebelah sini ya. Saya singkat karena cuma dikit PPT nanti makanya. Nah, ini dia besaran pokok pengertiannya. Artinya, besaran yang ditentukan lebih dulu atas kesepakatan dari para ahli. Para ahli siapa? Ahli fisika. Besaran pokok itu ada 7 macam. Dan ada 2 tambahan yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut dan ruang. Nah, yang pastinya besaran pokok itu ada 7 bagian. Bisa kalian lihat di tabel 1.2 ini. Ada 7 bagian. Jadi besaran pokok itu kenapa ada 7? Karena dianya ketujuh inilah yang memiliki namanya dimensi. Itu nanti ada dimensinya, nanti di slide berikutnya itu bakalan kalian lihat itu dimensinya itu apa aja. Nah, dia punya besaran dimensi. Tapi sebenarnya sih kan ini tadi kan 7. Sebenarnya sih ada 9. Cuman mereka yang 2 lagi itu tidak memiliki yang namanya dimensi. Nah, setelah itu kalian lihat kenapa dibilang besaran pokok itu dia harus disepakati oleh para ahli dalam sistem internasional. Dia menggunakan SI, standar sistem internasional atau standar internasional. Beda dimensi dengan isi beda. Nah, lihat di sini. Kalau untuk panjang itu satuannya itu meter. Bisa kalian lihat. Massa itu kilogram.
Jadi beda, kalau berat itu beda dengan massa ya. Berat itu beda dengan massa. Nah, kalau tinggi juga menggunakan meter. Cuman tinggi itu bukan masuk dalam besaran pokok. Dia itu tinggi itu termasuk dalam besaran turunan. Ada namanya waktu. Waktu itu menggunakan sekon atau detik. Bahasa Indonesianya itu detik. Nah, arus listrik itu menggunakan ampere, suhu menggunakan Kelvin, bukan yang namanya Celsius. Itu berbeda antara suhu, misalnya suhu itu secara internasional itu menggunakan Kelvin, bukan Fahrenheit, bukan juga yang namanya Celsius. Sedangkan untuk intensitas cahaya itu ada namanya kandela. Dan untuk jumlah zat itu kita menggunakan yang namanya mol. Mol, itulah dia. Nah, sedangkan untuk yang tambahan tadi, sudut sudut datar itu satuannya radian, sedangkan sudut ruang itu itulah steradian. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Kandela itu apa? Itu satuan daripada si intensitas cahaya. Sama seperti meter dan lain-lain sebagainya. Nah, Celsius dan Fahrenheit itu dia bukan besaran turunan. Tetapi dia itu di pelajaran fisika juga, kalau fisika atau matematika saya lupa kalau yang untuk membahas itu. Nah, suhu itu ininya ada 3. Pertama itu Celsius, yang kedua itu yang namanya derajat Fahrenheit, yang ketiga itu derajat Kelvin. Iya, yang Kelvin. Sudah. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan yang namanya Celsius. Sedangkan di benua Eropa itu terkenal dianya untuk mengukur suhu itu dia menggunakan Fahrenheit. Ini biasanya di Eropa. Nah, jadi disetarakan semuanya menggunakan Kelvin. Kelvin ini kenapa menggunakan Kelvin itu ada juga di buku, dijelaskan di situ. Bentar ya. Mana bukunya? Ada dijelaskan di buku di halaman kalau yang punya buku bisa dibuka bukunya. Di halaman, bentar saya lagi cari. Maka penting besaran satuan. Nah, di halaman 12. Di situ ada yang namanya penetapan satuan suku. Tahun 19 saya bacakan ya. Tahun 1954 titik acuan suhu diambil pada titik lebur es pada harga 0 derajat Celcius, dan titik air didih itu bernilai 100 derajat Celcius pada tekanan 76 cm Hg. Kemudian setelah tahun 1954 ada dong
ada Kongres Perhimpunan Internasional Fisika, diputuskan bahwa titik lebur es itu sebenarnya sama dengan 273 Kelvin dan titik didih air itu 373 Kelvin. Nah, di dalam Kelvin ini, kalau kalian ingin mencari misalnya kan 10 derajat Celcius itu berapa Kelvin, itu gampang, rumusnya itu cuman derajat Celcius ditambah sama yang namanya 2. Ada mbak, 273 ada bukunya mbak. Kemarin kan sempat saya minta email masing-masing orang yang mau minta buku. Mbak baru ya. Nah kalau untuk ini dia menggunakan rumus ini. Nah jadi nanti kalau misalnya nanti saya buat soal, diketahui suhu di Kilung mencapai 20 derajat Celcius, berapa Kelvinkah? Coba kita buat. Suhu di Kilung adalah 23 derajat Celcius. Berapa Kelvin suhu di Kilung saat ini? Ayo coba hitung. Saat ini suhu di Kilung mencapai 23 derajat Celcius. Berapa Kelvinkah? Ya, benar Mbak sini. Jawabannya itu 293 derajat Kelvin, karena itu derajat Celcius ditambah Kelvin. Nanti kalau kalian temukan soal seperti itu, jawabannya seperti itu ya. Cara mencarinya. Oke, kita next. Nah, tadi saya bilang kan ada dua, satu besaran turunan, satu besaran pokok. Besaran pokok itu tidak boleh kalian ganggu gugat, nggak boleh kalian main-mainkan, istilahnya main-mainkan itu maksudnya nggak bisa kalian gonta-ganti. Cuman 7 itu, nggak boleh lebih daripada 7. Diingat ya, ketujuh daripada besaran pokok ini harus kalian ingat. Iya, kita fisika cuma ada 3 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya lagi itu saya kasih UAS sekaligus tes. Jadi nanti ada 2 bagian, oke? Nah, sudah ingat ketujuh-tujuh ini, jangan sampai lupa ketujuh-tujuhnya ini ya. Next itu ada besaran turunan tadi kan, besaran turunan itu enggak rumit-rumit, makanya perhatikan benar-benar. Mulai besok baru ada cara mencari kayak mana itu baru nanti kita cari. Untuk saat ini masih rumusnya ini aja. Apa tadi? Ini cara mencari merubah Celcius ke Kelvin. Ya, cuman ini dulu untuk hari ini. Nggak tahu ding untuk sekarang. Nah, sedangkan besaran turunan itu banyak. Bisa kalian lihat ada gaya, ada energi. Nah, gaya itu ada rumusnya. Sebenarnya ada rumusnya kalau untuk gaya. Gaya itu sama dengan gaya itu pakai huruf F. F sama dengan M kali A. M itu disebut juga dengan massa. Tadi kan udah tahu kan massa. Sedangkan A itu sama dengan percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan itu itulah dia tadi, ini dia, makanya ini turunan itu kenapa percepatan itu sama dengan misalnya percepatan itu mana dia, panjang dikali, sebenarnya sih bukan panjang,
V, kecepatan dikali waktu. V per A. Nah, ini sih. Makanya dia diturunkan kan, makanya saya bilang tadi, ini turunan itu maksudnya apa ya? Begini turunannya. Jadi dianya nggak langsung kayak ini tadi kan, kayak panjang tadi kan langsung aja meter gitu kan. Sedangkan di sini gaya itu Newton, sudah berubah. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Ini dia. Makanya saya bilang turunan karena sudah diturunkan dari beberapa besaran pokok. Sampai saat ini ada yang mau muntah. Ada yang pusing. Pasti belum lah ya. Nah, saat ini jadi sudah jelas kan perbedaan antara turunan dengan yang sama namanya juga. Sudah jelas kan? Iya dong, fisika mana mau kalah ini. Perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Maksud saya perbedaannya aja gitu. Sekarang udah jelaskan. Jadi besaran turunan itu yaitu apa ya, saya bilang bahasa simpelnya itu kumpulan ataupun penyatuan daripada besaran-besaran pokok. Sudah? Sedangkan besaran pokok itu dia berdiri sendiri, sama seperti huruf vokal dan huruf konsonan. Saya buat contoh gampangnya, huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O tanpa ditambahi huruf-huruf lainnya. Sedangkan besaran turun itu sama dengan huruf konsonan, karena dia seperti kita mau bilang B, itu sama dengan huruf B ditambah huruf E. Jadi sudah ngerti kan? Saya sudah kasih contohnya juga yang gampang. Kita next. Nah, tadi kan judulnya kan pengukuran besaran dan satuan. Inilah dia satuan itu apa? Satuan itu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran yang lain dipakai oleh satu patokan, yaitu standar nasional. Standar internasional, salah. Standar internasional. Yang dipakai dengan standar internasional. Nah, jadi itu setelah mereka ahli-ahli fisika tadi berembuk, mengadakan pertemuan dan mereka setuju, oke, standar internasionalnya itu untuk suhu Kelvin, untuk panjang meter. Jadi disatukanlah, tidak ada yang boleh merubah-rubah lagi. Itu sudah disahkan. Untuk sejarahnya sih kalian bisa baca nanti di buku. Nanti bagi yang mau bukunya,
Inbox saya nanti saya kirim via email. Saya nggak mau via Facebook karena via Facebook itu terlalu besar, via email. Oke? Nanti kalian bisa baca sejarahnya kenapa bisa panjang itu meter dulu yang diinikan. Setelah itu kenapa bisa suhu itu Kelvin, waktu itu bisa sampai apa, itu dijelaskan semua nanti. Kita next ya. Ada namanya faktor pengali, bukan penggali ya. Faktor pengali. Faktor pengali itu apa? Faktor pengali itu yaitu sama dengan perpangkatan. Faktor pengali itu sama dengan perpangkatan. Tapi kalian lihat di sini untuk perbandingan antara besaran panjang dan besaran massa itu ada namanya kilometer dan kilogram. Itu sama aja. Jadi kalau misalnya mungkin dalam matematika dulu pernah kalian buat yang namanya, mungkin kalian masih ingat tangga seperti ini. Ada yang masih ingat? KM, HM, DAM. Ayo, masih ingat nggak? Meter. Lalu DM, lalu CM dan MM. Disinilah manusianya berdiri. Ini sih cara saya ya. Di sini juga ada manusia berdiri. Nah, ini kalau yang dianya akhiran M itu untuk mengukur yang namanya panjang. Ingat ya, kalau dianya belakangnya M itu untuk mengukur panjang. Tetapi kalau misalnya kayak kg, kilogram, hektogram, yang kg itu kalau gram, ayo salah mbak sini, itu untuk mengukur yang namanya bukan berat tapi massa. Iya, double S, nggak boleh massa gitu, berbeda nanti artinya. Nah, saya kasih tahu, saya perjelas lagi. Kalau misalnya manusia yang di atas itu menuju ke bawah, itu harus dikali 10. Sudah, kalau manusia yang di bawah itu mau naik tangga ke atas, itu dibagi yang namanya 10. Jadi misalnya yang di atas itu berdiri dianya di sini. Dia mau ke sentimeter. Kira-kira berapa jadinya? Misalnya satu aja, 1 dam. 1 dam berapa sentimeter jadinya? Ayo. Iya, yang benar itu 1000. Karena kenapa dikali 1000? Pertama hitung dulu tangganya. Dia hitung turun berapa tangga? 1, 2, 3 kan? Turun 3 tangga. Berarti dia tadi kan 1 tangga turun itu 10. 10 dia turun berapa tangga? Lihat ya, 1 kali turun tangga, 1 kali turun itu dikali 10. Sedangkan dia turun 3 kali, bukan dikali 3, tapi dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu maksudnya apa? Yaitu 10 dikali 10 dikali 10. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan Iya, ternyata anak-anak APC sudah pintar. 1000. Paham sampai sini? Jelas? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya?
Ada yang mau ditanya? Iya. Sudah jelas kan? Kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, kalau dianya misalnya pangkat minus 18, itu kita sebut juga dia alto atau A. Kalau dia pangkatnya itu pangkat 6, 10 pangkat minus 6, itu kita sebut juga mikro. 10 pangkat 3 itu kilo. 10 pangkat 9 itu giga. 10 pangkat 6 itu mega. Makanya ada yang namanya, kalau dalam flash disk, tahu flash disk kan? Teman-teman tahu flash disk kan? USB atau flash disk. Nah, itu ada namanya beli yang berapa giga, 6 giga katanya kan. 6 giga. Nah, kalau 6 giga itu kita harus kalikan 6 dikali 10 pangkat, lihat giga itu berapa di sini? Pangkat 9. Nah, itu dia 6 kali 10 pangkat 9. Banyak sih. Banyak. Dibagi, kita cari 6 giga itu berapa kilobyte gitu kan. Dibagi 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Ayo, ada yang tahu cara mencarinya? Agak telat bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Kayak tadi saya bilang kan, kamu beli 6 gigabyte yang namanya flash disk. Itu berapa kilobyte? Caranya 6 giga tadi kan pangkat 9, berarti 6 dikali 10 pangkat 9. Sedangkan kilobyte tadi berapa? Lihat, kilobyte kan pangkat 3 ya kan? Berarti dibagi 10 pangkat 3. Nah, kalau perpangkatan kayak gini gampang, kayak matematika dasar. Berarti 6 dikali 10 dalam kurung 9 dikurang 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 kurang 3. 9 kurang 3. Yes, 6. Kenapa bisa dikurang? Prinsip, saya kasih tahu. Prinsip dalam yang namanya perpangkatan seperti ini. Kalau misalnya dia dibagi, itu harus kalian kurang. Tapi kalau misalnya tadi dia dikali 10 pangkat 3 gitu kan, berarti kalian cara nyarinya berarti 6 dikali 10 dalam kurung 9 tambah 3. Nah, kalau dia dikali dia harus dijumlah. Tapi kalau dia dibagi itu harus dikurang. Paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut. Nah, saya bilang tadi kan faktor. Ini turunan satuan pokok itu ada namanya dimensinya. Nah, bisa kalian lihat. Panjang itu dimensinya itu L, tapi harus ada yang namanya buka kurung seperti ini ya. Itu baru namanya disebut juga dengan dimensi. Kalau kalian buat huruf L aja itu bukan dimensi. Sedangkan massa itu M, waktu T, harus listrik I. Iya, itu prinsip daripada matematika itu. Kalau misalnya perpangkatan dikali itu harus ditambah pangkatnya, kalau perpangkatan dibagi itu harus dikurang pangkatnya.
dimensi. Udah, suhu itu ini lambangnya, intensitas itu J, jumlah zat itu N. Nanti ada itu seperti soal di buku kita. Di buku kita nomor 4 itu diketahui suatu dimensi X adalah M L pangkat minus 2 T 3. Nah, itu namanya dimensinya. Jadi nanti kalian ada di situ suruh cari, ya tentukan dimensi besarannya. Nanti kalian ubah dulu itu ke faktor satuan pokoknya. Nah, ada yang namanya angka penting. Angka pentingnya itu kita menentukan jumlah daripada angka mana yang bisa diambil. Angka mana yang bisa diambil ketika kita melakukan perhitungan. Ada syarat-syarat angka yang itu yaitu terdiri dari angka pasti dan angka tafsiran. Dari hasil pengukuran ada jumlah angka penting. Nah, apa saja syaratnya? Pertama, semua bukan angka 0 merupakan angka penting. Jadi misalnya kayak 548 itu tiga-tiganya itu angka penting. Gitu juga misalnya 1871. Jadi kalau misalnya 1873 itu ada berapa angka penting? 1874. Ada berapa? Ada berapa angka penting? Iya, 4. Benar sekali. Ada 4 angka penting. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua itu angka 0 yang diletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi misalnya kayak gini. 0-nya itu terletak di antara yang bukan 0 dan bukan 0. Kayak gini kan 0-nya terletak antara 2 dan angka 2. Itu merupakan angka penting juga. Yang ketiga itu angka 0 terletak di sebelah kanan koma dengan angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kayak gini 4000,500 gitu. Nah, ini juga termasuk angka penting. Cuman dianya kayak 0 yang di sini kenapa nggak dihitung, karena di sebelah kanannya itu ada angka 0, bukan berarti karena dia termasuk tanda koma dan angka bukan 0 yang sebelahnya harus. Sedangkan yang keempat itu syaratnya itu angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka yang bukan 0 baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan koma desimalnya bukan angka penting. Jadi kayak ginilah 0,63. Ada berapa angka penting? Ada 1. Ada 2 karena yang dihitung cuma 63-nya aja. Sedangkan ini yang dihitungnya cuma angka 8-nya aja. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada? Kalau tidak ada, mari kita beralih ke bahasa Inggris di link yang satunya. Terima kasih, ayo kita tukar link. Bye-bye. Tukar link ya, tukar link. Mana linkku? Ini di stop dulu.